bersama saya dalam pembelajaran matematika, khususnya pada hari ini saya akan membahas tentang faktorisasi bentuk aljabar, yaitu di sini faktorisasinya ada 4. Yang pertama adalah faktorisasi dengan hukum distributif, yang kedua faktorisasi selisih 2 kuadrat, yang ketiga faktorisasi AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan A sama dengan 1, dan yang keempat adalah faktorisasi AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 1. Namun hari ini saya akan membahas tentang faktorisasi dengan hukum distributif. Nah, bagaimana cara menyelesaikan faktorisasi dengan hukum distributif? Kita mulai pembelajarannya sekarang. Ya, kita pahami dulu apa itu faktorisasi dengan hukum distributif atau hukum distributif itu sendiri. Baik, di sini ada faktorisasi. Faktorisasi itu apa? Faktorisasi adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi perkalian faktor-faktor. Faktorisasi bentuk aljabar itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi perkalian faktor-faktor. Nah, di sini adalah dalam bahasa kesehariannya atau bahasa saya bahwa faktorisasi itu adalah kebalikan dari operasi aljabar tentang perkalian suku-suku. Dari perkalian suku-suku itu perkalian suku-suku itu diubah menjadi penjumlahan pada saat kita atau pengurangan pada saat kita belajar tentang perkalian suku. Namun dalam faktorisasi kita mengubah penjumlahan atau pengurangan menjadi perkalian. Nah, kebalikannya. Gimana cara menyelesaikannya? Kita coba jelaskan dalam kalimat cara menyelesaikan faktorisasi dengan hukum distributif. Cara menyelesaikan faktorisasi dengan hukum distributif adalah terlebih dahulu tentukan EVB. EVB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Mungkin kalian sudah ingat EVB dari bilangan. Nah, nanti kita bahas tentang juga, saya pahami mudah kok, EVB dari variabel. EVB dari variabel. Ya, sambil mengerjakan soalnya nanti kita pahami tentang EVB dari variabel. Kalau EVB dari bilangan itu adalah sudah kalian pelajari waktu SD maupun SMP waktu semester 1 kemarin. Nah, di sini terlebih dahulu tentukan EVB dari masing-masing suku, baik konstanta, koefisien maupun variabelnya. Kemudian atau setelah itu ubahlah menjadi bentuk perkalian. Nah, perkalian itu apa? Faktorisasi. Perkalian itu apa? Faktorisasi. Faktor perkalian faktor-faktor. Artinya adalah bentuk penjumlahan diubah menjadi bentuk perkalian, bentuk pengurangan diubah menjadi bentuk perkalian. Nah, maka akan menjadi namanya faktorisasi dengan hukum distributif. Kita kasih contoh dari kalimat ini, beberapa contoh tentang hukum distributif. Ya, yang pertama di sini adalah faktorkan bentuk aljabar berikut. Soal yang pertama penjumlahan suku, yaitu 4A ditambah 8, ubahlah menjadi faktorisasi hukum distributif dengan cara mengubahnya menjadi perkalian. Caranya adalah dengan menentukan EVB, konstanta, variabel maupun koefisiennya dari suku-suku ini. Sekarang kita lihat ada angka koefisien dengan konstanta satu paket. Artinya harus kita temukan EVB-nya. EVB dari 4 dan 8. EVB dari 4 dan 8 berapa? Yang kita tahu adalah EVB dari 4 dan 8 adalah 4. Kita tuliskan 4 di sini. Di sini ada variabel A. Di sini tidak ada. Maka kalau tidak ada variabel yang sama, maka tidak ada EVB. Maka kita buka kurung. Nah, setelah kita buka kurung, kita temukan hasil 4 ini menjadi 4A. 4 kali berapa menjadi 4A? Maka 4 kali A. Kita jadikan seperti ini. 4 kali A. Di sini ada tandanya tambah. 4 kali berapa 8? Maka jawabannya adalah 2. Nah, seperti itu. Maka hasil ini sama dengan hasil 4A tambah 8 waktu kita belajar perkalian suku-suku kemarin. Maka prosesnya adalah kebalikan, ya, kebalikan. Semoga kalian paham, itu contoh sederhana. Coba kita buat contoh yang kedua. Ya, di sini ada 2 variabel.
Lihat di sini ada dua variabel, 9A pangkat 3 ditambah 15A pangkat 5. Sebelum kita masuk ke variabel, ke konstanta atau koefisiennya dulu. 9 dengan 15, EVB-nya berapa? EVB-nya pasti kalian tahu, yaitu 3. Nah, EVB variabel yang sama, pangkatnya yang berbeda. A pangkat 3 dengan A pangkat 5. Ambil pangkat yang paling kecil. Itulah EVB dari variabel, mudah sekali. Ambil pangkat yang paling kecil. A pangkat 3 dengan A pangkat 5, jawabannya adalah A pangkat 3. Maka kita buka kurung setelah selesai dari hasil EVB yang kita temukan dari masing-masing suku. Selanjutnya 3A pangkat 3 ini kita kalikan ke dalam. Hasilnya supaya 9A pangkat 3, maka tinggal 3. Selanjutnya tambah supaya hasilnya 15. Maka 3 kali berapa 15? 5. Kebetulan di sini A pangkat 3 di luarnya diharapkan adalah menjadi tetap A pangkat 5. Maka sisa dari A pangkat 3 dengan A pangkat 5 adalah A pangkat 2. Seperti itu. Nah, inilah jawabannya. Hasil distributifnya. Satu soal lagi supaya kalian paham. Nah, seperti itu. 4x pangkat 2y ditambah 6xy pangkat 2 ditambah 8x kuadrat y kuadrat. Kita lihat sebelum kita ke variabel, kita ke koefisien atau konstanta. Di sini koefisien semua. 4, 6 dan 8. EVB-nya berapa? Mudah-mudahan kalian bisa cari nanti kalau ada soal, yaitu EVB-nya adalah 2. Setelah itu x kuadrat, x, ada x kuadrat, ambil pangkat yang paling kecil, yaitu x, ya. Kalau tidak ada x di sini x kuadrat, di sini x, di sini tidak ada, nggak boleh dipakai. Harus semua suku ada variabel yang sama, ya. Harus semua suku ada variabel yang sama. Selanjutnya y, ada y kuadrat, ada y kuadrat, maka jawabannya adalah y, karena ada y yang paling kecil. Nah, harapan yang akan kita dapat adalah menghasilkan 4, berarti 2. Ada x 1, di sini x-nya 2. Maka harapannya muncul angka x1, muncul variabel x1. Selanjutnya y-nya 1, di sini y-nya 1, habis. Terus tambah, ya, tambah. Terus 2 kali berapa? 6. 3, harapannya 6. Nah, seperti itu. Terus ada x-nya 1, sama. Y-nya 1, harusnya y-nya 2. Maka kita buat y di sini. Nah, harapannya adalah yang terakhir adalah 8. Maka di sini 4. Di sini ada x-nya 2, maka di sini sisa x1. Di sini y-nya 2, maka sisa y1. Selesai. Ya. Oke, sampai sini. Ada nanti kalau mau bertanya silakan chat pribadi atau di komen di bawah dalam video itu. Terima kasih. Semoga kalian paham untuk materi faktorisasi hukum distributif. Memang agak sulit, tapi kalau kita pelajari pelan-pelan maka semua akan menjadi lebih mudah. Thank you. Selamat pagi, salam sehat.